Halo adik-adik semuanya, selamat datang kembali di channel Mikael Samosir. Nah, pada kesempatan ini kita lanjutkan pembelajaran tema 3, subtema 2 pada pembelajaran yang pertama. Baik, kita mulai saja. Perkembangan kehidupan masyarakat tentunya banyak dipengaruhi oleh beragam penemuan, seperti penemu televisi yang kemudian mampu mengubah peradaban dunia. Ayo membaca. Si Kotak Ajaib. John Logie Baird lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Baird mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925, seiring dengan perkembangan teknologi. Lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani tele yang artinya jauh dan bahasa Latin visio artinya penglihatan, sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemu besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Nah, adik-adik, dari hasil teks yang telah kita baca, telah menerangkan bahwa seorang penemu yang bernama John yang lahir di Skotlandia, dia adalah penemu televisi yang pertama kali. Nah, dari teks bacaan ini dapat kita lihat beberapa tulisan miring ya. Nanti adik-adik boleh diperhatikan lagi bahwa dari teks yang kita baca barusan ada beberapa teks yang ditulis atau diketik berbentuk miring. Nah, baik, kita lanjut lagi. Baca kembali teks tersebut dengan teliti. Tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Nah, seperti biasa kita diminta untuk membuat topik masalah dari setiap paragraf yang telah kita baca ya. Dan perhatikan penggalan-penggalan kalimat bercetak miring pada teks tersebut. Tuliskan pada kolom berikut untuk didiskusikan pada pembelajaran berikutnya. Nah, di sini kita diminta untuk menuliskan beberapa kalimat yang bercetak miring, yang dimana kalimat yang bercetak miring itu adalah berupa kalimat yang tidak efektif. Nanti akan dilanjutkan lagi di pembelajaran berikutnya ya. Nah, untuk jawaban yang berupa teks eksplanasi, kita diminta untuk membuat topik masalah. Yang pertama itu, pada paragraf pertama, topik masalahnya itu John Logie Baird lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu televisi. Kemudian untuk paragraf kedua, deret penjelas, prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Lalu untuk paragraf 3, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani tele artinya jauh dan bahasa Latin visio artinya penglihatan. Lalu paragraf keempat, kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Penemuan televisi dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Nah, adik-adik, ini adalah alternatif jawaban dari kakak. Seperti biasa, nanti adik-adik boleh gunakan ini atau mencari yang lain lagi ya.
Kemudian kita telah menemukan beberapa kalimat yang bercetak miring. Nah, itu adalah contoh kalimat yang tidak efektif. Ada 3 ya kalimat yang bercetak miring. Yang pertama itu penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya. Lalu di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Lalu televisi kemudian terus berkembang. Nah, ini adalah beberapa kalimat yang tidak efektif yang ditandai dengan bercetak miring ya. Nah, kita sudah menemukannya dan pada pembelajaran berikutnya akan kita diskusikan lagi. Ayo berdiskusi. Seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini terdapat banyak stasiun televisi yang menayangkan berbagai acara setiap hari, bahkan hampir selama 24 jam penuh. Jenis acara yang ditayangkan sangat beragam, seperti berita, film anak-anak maupun film dewasa, talk show, sinetron, dan acara hiburan lainnya. Bagaimana kalian menyikapi hal tersebut? Bagaimana dampak positif dan dampak negatif televisi terhadap kehidupan masyarakat? Diskusikan hal tersebut bersama teman dan tuliskan hasilnya dalam diagram berikut. Pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Nah, adik-adik, di sini kita diminta untuk membuatkan pengaruh televisi terhadap kehidupan kita ya, yang dimana ada pengaruh positif dan ada juga pengaruh yang negatif, baik itu untuk pendidikan dan baik itu untuk ilmu pengetahuan. Nah, di sini kakak sudah coba buat jawaban alternatifnya. Beragam informasi dari televisi, yaitu yang bersifat positif ya. Yang pertama itu mudah menemukan ide untuk mengembangkan keterampilan, lalu mudah menemukan tempat-tempat bimbel yang bagus, lalu sebagai sarana belajar tambahan di rumah. Nah, ini untuk khusus untuk pendidikan ya. Kemudian dampak negatifnya mengurangi waktu belajar. Anak-anak tidur larut malam yang menyebabkan datang ke sekolah dengan terlambat, lalu tidak mengerjakan PR karena asik nonton televisi. Kemudian untuk yang ilmu pengetahuan, cara mendapatkan informasi tentang penemuan-penemuan baru dari berbagai belahan dunia. Nah, ini adalah hal positifnya untuk ilmu pengetahuan. Lalu untuk pengaruh negatifnya bagi ilmu pengetahuan, terlalu sering menonton televisi banyak membuang waktu, sehingga kita menjadi lupa bahwa tujuan dari menonton televisi adalah untuk menambah pengetahuan. Nah, ini adalah alternatif jawaban dari kakak. Nanti adik-adik boleh gunakan atau mencari yang lain lagi ya. Baik, kita lanjut lagi. Ayo mengamati. Renungkan sikapmu selama ini terhadap keberadaan televisi di rumah. Tuliskan rencana ke depan untuk memiliki sikap lebih bertanggung jawab dalam menggunakan pesawat televisi di rumah, sehingga akan memberikan manfaat positif bagi kehidupanmu. Nah, adik-adik, kita diminta untuk menuliskan beberapa sikap yang lebih bertanggung jawab ya dalam menggunakan pesawat televisi. Nah, di sini kakak sudah buat contohnya. Nah, ini dianya. Yang pertama itu sikap kita harus rajin belajar, kemudian mengerjakan PR, menyiapkan perlengkapan sekolah untuk esok hari lebih dulu sebelum menonton televisi, dan mematikan televisi setelah digunakan. Nah, ini adalah beberapa contoh sikap yang lebih bertanggung jawab ya dalam menggunakan televisi di rumah. Nanti adik-adik boleh contoh ini dan boleh melaksanakan ini juga ya. Berikut sedikit petunjuk tentang rangkaian lampu paralel sederhana. Rangkaian paralel berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri dan terhubung kepada sumber energi. Karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Nah, adik-adik, di pembelajaran sebelumnya kita telah belajar mengenai rangkaian seri, dan di sini kita dilanjutkan lagi dengan beberapa bentuk penjelasan dari rangkaian paralel ya. Nah, bedanya di sini di rangkaian paralel itu yaitu rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Nah, jadi adik-adik boleh lihat langsung ya, di mana perbedaannya, bahwa rangkaian seri dan rangkaian paralel itu jelas ya bedanya di mana, kemudian susunannya bagaimana. Dan jika rangkaian paralel itu apabila bola yang satu ini mati atau putus,
tidak akan mempengaruhi bola yang lainnya. Nah, ini adalah sedikit penjelasan dari rangkaian listrik paralel ya. Baik, kita lanjut lagi. Ikuti panduan keselamatan kerja pada pembelajaran sebelumnya selama kamu melakukan percobaan. Sekarang kamu akan mengikuti model lampu yang telah dibuat. Cermati pertanyaan berikut. Nah, adik-adik, ada beberapa pertanyaan jika kita melakukan percobaan yang dimana tadi kita diminta untuk melakukan percobaan membuat rangkaian paralel. Nah, ini contoh pertanyaannya ada sebanyak 4. Yang pertama itu, apakah lampu pada rangkaian paralel menyala dengan baik? Nah, ada sampai 4, dan di sini kakak sudah coba ringkas jawabannya, yang dimana apakah lampu pada rangkaian paralel menyala dengan baik? Ya, lampu pada rangkaian paralel menyala dengan baik. Jika ya, bandingkan terangnya lampu pada rangkaianmu dengan lampu milik teman yang lain. Analisis penyebab perbedaan tersebut. Ada beberapa lampu pada rangkaian milik teman yang menyala lebih terang, dan ada juga yang lebih redup. Hal ini dikarenakan ada perbedaan jumlah atau ukuran baterai yang digunakan. Jika lampu tidak menyala, bandingkan rangkaian lampumu dengan rangkaian milik teman yang menyala. Temukan kesalahannya dan perbaiki. Jawaban nomor 3 disesuaikan dengan kondisi rangkaian paralel. Ya, jadi adik-adik, jawaban ini disesuaikan dengan rangkaian adik-adik yang telah adik-adik buat ya. Jika lampu mudah putus, amati jumlah baterai yang digunakan, kemudian temukan permasalahannya. Lampu mudah putus disebabkan oleh besarnya arus listrik yang dihasilkan oleh baterai. Cara mengatasinya adalah dengan mengurangi jumlah baterai yang digunakan. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan yang dapat kita jawab jika adik-adik sudah melakukan percobaan ya. Jika adik-adik dan teman-teman sudah membuat rangkaian paralel di rumah ataupun di sekolah. Kemudian kita diminta untuk menulis, buatlah laporan dari percobaan membuat rangkaian paralel sederhana yang kamu lakukan. Nah, ini adalah laporan kegiatan percobaan jika adik-adik sudah menggunakan percobaannya, yang dimana diminta nama percobaannya apa, kemudian tujuan percobaannya, lalu alat-alatnya. Dan di sini kakak sudah coba ringkas lagi sampai dengan kesimpulan ya, dari nama percobaan, tujuan percobaan, alat-alatnya, kemudian langkah-langkah kerjanya dan kesimpulannya. Nanti adik-adik boleh gunakan ini untuk melakukan percobaan membuat rangkaian paralel di rumah. Baik adik-adik, demikianlah pembelajaran subtema 2 pada pembelajaran 1. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih.